adalah Community Action Manager atau Engagement Manager. Dan Climate Reality Project sendiri seperti kami tadi mengatakan adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Wakil Presiden Amerika zaman Clinton, Al Gore, yang waktu didirikan tujuan utamanya mengharus utamakan isu-isu tentang krisis iklim, impact-nya, dan aksinya, solusi dan aksinya. Mungkin bisa di next, Kak Dino. Nah, Climate Reality Leader itu ada di seluruh dunia. Saat ini sudah ada 42.000 lebih relawannya, dan negara ada di 174 negara. Terus usianya paling muda 12 tahun, yang paling tua sekarang ini 87 tahun. Nah, untuk jadi Climate Reality Leader seperti Kak Anissa, teman-teman tinggal mengikuti, kalau tahun ini sih, kalau sebelum pandemi kita harus datang ke negara-negara di mana global training untuk menjadi leader diadakan. Tapi 2020 dan 2021 itu kita ada global training yang diikuti hampir 10.000 orang seluruh dunia, dilakukan bersamaan. Cuma kalau yang kemarin itu dibagi 2 waktu gitu ya. Nah, sekarang kita udah ada 42.000 lebih leader yang di Indonesia itu ada, mungkin di next ya. Materi trainingnya itu tentang pengorganisasian, komunikasi, terus bagaimana menginspirasi, dan yang penting adalah bagaimana kita menginspirasi diri kita sendiri. Mungkin di next, Mas, Kak Dino. Apa sih yang diajarin sama Climate Reality selama training? Antara lain adalah bagaimana climate crisis terjadi, secara scientific background-nya apa, bahwa benar loh climate crisis terjadi, dan itu terjadi karena apa sebabnya, terus yang menyebabkan itu gas emisi karbon itu dari mana saja, kemudian bukti-bukti bahwa benar-benar ada seperti itu, secara scientific database-nya juga ada. Terus di ujung dari semua kegiatan itu ada sebenarnya solusinya sudah ada loh untuk mengatasi krisis kayak gitu. Terus selain solusinya sudah ada, kita juga diajak. Terus kita bisa apa yang kayak gitu, Kak Dino? Next. Nah, ketika menjadi seorang climate reality leader, kita dituntut untuk melakukan apa yang disebut act of leadership. Kenapa harus ada act of leadership? Karena krisis iklim itu tidak bisa diatasi jika manusia tidak mampu memimpin dirinya sendiri untuk menjadi agen perubahan. Pertama, sebelum kita jadi agen perubahan, kita yakin dulu bahwa hidup kita akan kita gunakan untuk menjadi solusi, bukan menjadi bagian dari permasalahan. Nah, kalau act of leadership di Climate Reality Indonesia, mungkin nanti juga di ujung dari kelas ini Kak Dino yang akan mengatakan teman-teman akan diajak untuk ke arah sini. Apa aja sih? Apakah kita melakukan presentasi, bikin blog post? Ada 12 yang kita punya secara resmi. Mentoring kayak Kak Anissa tuh udah jadi climate reality leader langsung oke jadi mentors. Nanti udah oke jadi mentors di sini, kita akan coba untuk mentoring kelas yang sifatnya mendunia, karena ketika sudah jadi mentor di climate reality itu kita dengan bahasa Inggris yang cukup baik, kita boleh mentorin peserta training dari berbagai negara. Tapi kalau memang bahasa Inggrisnya masih belum memadai, bisa terus belajar bahasa Inggris sambil kita nanti tetap bisa mentoring yang di Indonesia. Nah, ini yang akan kita kerjakan adalah meet and friend, termasuk kayak Kak ini sekarang kan sudah mulai ikut mentoring, Kak Anissa tuh udah baru jadi leader, udah ikut mentoring, kan keren gitu kan. Terus create event, kita bukan cuma sekedar event, kita bikin course ya di MBKM ini. Kemudian Kak Dino, next-nya. Nah, ini tadi yang ada di 170 sekian negara menyebar seperti ini kantor-kantornya. Jadi kayak Indonesia itu kita punya teman-teman dari Malaysia, dari ini yang ikut gabung dengan kantor kita, bukan ikut gabung sih ya, yang belum punya kantor, mereka biasanya bergabung kalau di Indonesia, di Asia itu ada India, ada Indonesia, sama Filipina. Jadi nanti kita bekerja sama dengan yang ada di situ. Indonesia sudah pernah bekerja sama dengan Climate Reality Eropa dan Jepang.
Sekarang kalau Filipina udah sering dan kita kepengen bikin semacam kelas semacam ini tapi untuk se-Asia karena lihat aja sendiri branch kita baru sedikit gitu ya di wilayah bumi yang luas ini. Next, Kak. Nah, kalau Climate Reality Leaders Indonesia itu 1.037 orang yang 49%-nya adalah youth. Jadi keren banget yang tahun ini. Banyak sekali anak muda yang mulai ikut mainstreamingin ke kondisi-kondisi bumi dan solusinya mulai bergerak. Nah, kalau Climate Reality Indonesia itu background-nya macam-macam. Dari mulai pelaku bisnis, ada bankir, ada pejabat. Pejabat itu ada yang di kementerian, bahkan ada yang di DPR juga. Kayaknya tahun sebelumnya ada yang jadi anggota DPR. Yang jelas yang banyak banget itu pelajar dan mahasiswa. Terus aktivis kayak aku, ibu rumah tangga berangkatnya, kemudian ada juga tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz, pendeta, pastor itu di kita juga ada. Dan semua Climate Reality Leaders bergerak berdasarkan background mereka masing-masing dan berdasarkan isu yang menjadi ketertarikan utama. Gitu Kak Dino. Next, ini adalah struktur organisasi Climate Reality Indonesia yang menjadi direktur di Climate Reality Indonesia tahun ini. Kita adalah Ibu Amanda Katili. Semoga kita ada waktu ya nanti kenalan sama Bu Manda ya. Ada Mbak, nanti bakal hadir jam 11:30 setelah acara Earth Hour. Nah, ini teman-teman bisa di screenshot kalau mau kenalan sama, maksudnya siapa aja sih orang-orang di balik Climate Reality Indonesia. Kalau saya jelasin satu-satu nanti waktunya habis sama saya sendiri karena orang-orang yang di kita itu termasuk orang-orang yang ceritanya banyak ya. Nah, kalau Kak Dino itu masuk di strategi tim. Kak Dino sama Kak Tami itu ada di strategi tim, saya sendiri ada di staff. Nah, yang seru itu kalau kita udah kumpul rame-rame bikin acara, itu pasti nggak bosenin dan cenderung adiktif ya acara-acaranya Climate Reality Indonesia. Nah, kalau ditanya apa sih tujuan organisasi kita untuk di periode ini, masih goal 2021-2022, tapi sebenarnya ini rencana jangka menengah ya. Jadi ini akan di-extend ke 2023 dan sampai 2025 mungkin yang ini, bahwa Climate Reality Indonesia itu memfasilitasi networking, memfasilitasi kolaborasi, kemudian kita melakukan edukasi dan advokasi, kemudian kita juga menyediakan pengetahuan knowledge provider kayak narasumber untuk kegiatan-kegiatan. Kita tuh banyak diminta setelah ada kegiatan FL dan GP itu jadi permintaan untuk ngisi di Climate Reality ke Climate Reality Indonesia itu jadi semakin banyak kayak gitu Kak Dino. Ya. Terus next-nya apa nih habis ini? Ini yang sebarannya di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menjadi Climate Reality Leader, silahkan merapat ke silakan membentuk jejaring di wilayahnya sendiri untuk bisa bikin local action. Kan ini global issue yang harus diselesaikan dengan local action gitu ya. Tapi karena pandemi, kemarin-kemarin itu sebagian besar pertemuan kita adalah online. Tapi mulai tahun 2022 ini mulai banyak yang minta secara offline. Kayak kemarin aku datang, kita diminta untuk bikin kegiatan di Pekalongan, aku dan teman-teman datang ke sana, udah mulai bisa begitu. Kemudian next, ini nah ketika kita punya kegiatan itu secara bersama-sama, waktu pernah kita pas ulang tahun yang ke-10 kita bikin 135 kegiatan dalam 30 hari. Nah, kegiatan untuk Climate Reality itu nggak perlu harus yang gomobiar, keren banget, banyak orang. Yang penting kita do something with dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan keluarga, dengan teman-teman terdekat. Apa nonton film, apa diskusi, apa sesuatu yang bisa mencerahkan sekeliling untuk berbuat, untuk melakukan aksi kayak gitu. Next. Ini adalah beberapa, kalau mau lihat lebih banyak, silahkan saya ketik di sini ya. Ikutin aja IG-nya, Instagram kita, Climate Reality Ina. Nah, di sini akan bisa melihat kegiatan-kegiatan semacam ini nih yang terkait sama youth ya.
Kemudian next Kak Dino. Kita punya kegiatan flagship itu tadi Youth Leadership Camp for Climate Crisis. Ini juga bisa diikuti nanti. Ini beberapa kegiatan kita yang berkolaborasi dengan climate reality lain atau institusi lain kayak gitu. Kayak gitulah, bisa dicek lebih lanjut di IG. Nah, ini yang terbaru, ada 2 di Climate Reality Indonesia tahun ini. Program yang akan kita naikin untuk jadi flagship adalah Climb Art. Mungkin Kak Dino nanti boleh sesudah acaranya selesai, boleh dong ditunjukin apa aja yang udah dikerjain, apa aja produk Climb Art yang sudah dibuat sama youth-nya Climate Reality Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang nanti akan tertarik. Nanti jadi mentor-mentornya juga ikut ke sini, ikut ke kegiatan Climb Art ini. Beberapa ada, kayak mungkin Kak Samantha itu juga pernah ikutan bikin sama teman-teman. Dan mereka sekarang lagi proses untuk bikin yang untuk Earthquake. Jadi aku sih nggak mau beriklan, cuma amat sangat menyarankan kalau teman-teman memang adalah calon aktivis, tunggu kabarnya akan ada global training kapan lagi, jangan sampai ketinggalan, dan pasti kita akan kabarin buat anak-anak, buat adik-adik dari MPKM ini. Nah, ini ke depan kita punya kegiatan yang keren banget buat youth ya. Kayak gitu Kak Dino. Selain ini masih ada kegiatan kayak tadi yang tadi ditunjukin, camp ya, sama CCWP itu Climate Change We Pledge. Kayak gitu. Oke, nanti Kak Dina boleh diputerin ya, salah satu atau salah 2 atau terserah mau puterin berapa hasil dari Climb Art-nya Youth Climate Leader Indonesia. Oke. Ini terakhir kayaknya, kalau mau di screenshot, kalau ada yang mau disampaikan atau adik mau ditanyakan, bisa kontak ke kami. Ini IG-nya Climate Reality INA, Facebook-nya TCP Indonesia, fanpage, kemudian website-nya mungkin itu sudah diganti ya. Tadi di-recheck sama si Hana lagi. Benar nggak yang itu? Web address-nya sama emailnya. Kalau ada yang mau sumbang tulisan atau mau nanya apa atau mau ngajak kita kerjasama, silahkan. Kayaknya segitu dari saya, Kak Dino ya. Oke, kita ngobrol dulu boleh ya Kak Arifah ya? Ini jarang-jarang nih bisa ngobrol dengan Kak Arifah. Boleh. Oke, jadi kalau tadi kita lihat nih Kak, ibaratnya itu banyak banget ya. Ada 1043 kegiatan itu tersebar dari yang sifatnya webinar yang sangat serius, diplomasi, lintas negara, bahkan yang sangat fun sekali. Jadi ibaratnya tadi dari Eco of Leadership bisa kita bilang rentang kegiatan untuk perubahan iklim itu nggak harus selalu berat-berat ya Kak Arifah ya. Jadi tergantung audiensnya juga, tergantung dari skill yang kita miliki juga. Misalnya Kak, aku nggak ngerti tentang perubahan iklim, tapi aku ngerti musik, aku ngerti stand up comedy, itu bisa banget berarti kayak untuk bikin kegiatan atau apapun gitu ya. Benar ya Kak Arifah? Kalau dibilang nggak ngerti banget tentang perubahan iklim, mau bikin stand up comedy kan tetap harus ada basic knowledge ya, istilahnya Kak Dino. Nggak harus scientific banget. Ini mungkin pinnya Mbak Tami bisa diturunin Kak Dino. Tukar sama Kak Dino aja pinnya. Oke, ditukar sama Kak Dino. Oke. Nah, jadi basically sebenarnya karena bumi kita ini adalah milik kita bersama ya. Bukan cuma saintis yang punya kewajiban untuk menemukan cara menjaga bumi, tapi semuanya tanpa terkecuali gitu kan ya. Ini ternyata sisi kanan, ini sisi kiri di sini. Ini kayaknya co-host-nya udah ya, co-host-nya udah aktif. Oke. Jadi basically gini. Apakah harus scientific? No. Apakah harus mengkait ke pembuat kebijakan? Enggak juga gitu. Karena kalau pemusik itu biasanya kan mereka melakukan bebas banget ya. Bikin lagu yang mau protes apa itu
dari seni itu malah justru sangat-sangat lebih mudah untuk jadi viral daripada yang melakukan. Jadi gini, krisis iklim itu kan tanggung jawab semua orang. Walaupun semua orang lebih sering menimpakan atau menibankan tanggung jawab itu ke pemerintah gitu ya Dino ya, Kak Dino. Padahal nggak selamanya pemerintah itu punya kemampuan bergerak yang bebas. Kak Dino lebih tahu lah pemerintah itu terbatasnya kayak apa gitu. Apalagi kita di Indonesia yang sorry ini kalau nggak di-quote, Sisi kanan ternyata. Quote unquote Indonesia itu agak-agak baperan gitu pemerintahnya kan. Jadi kita sudah tahu banyak organisasi aktivis lingkungan yang di-cut, yang di-ban, yang diapain dah. Nah, makanya kalau saya gini, kalau kita yang dewasa-dewasa ini sedikit agak dibungkam untuk berteriak lebih keras gitu ya. Ayo youth-nya dong, kalau mau dibikin stand up comedian keren banget. Lu mau mengkritisi pemerintah menggunakan seni itu keren banget. Ada juga yang turun ke jalan Kak Dino. Terus people power ya, parade, walaupun selama pandemi kan dilarang, tapi ini mulai tahun ini kayaknya mulai lagi. Terus itu kalau nggak salah kalau nggak salah kemarin jeda untuk iklim tuh ada tulisan profit power apa profit gitu, cuma bertahan berapa menit gitu udah diturunin. Yang jeda untuk iklim. Jadi aku bukan ingin menjatuhkan semangat, tapi justru di Indonesia ini yang merubah Indonesia tuh selalu pemuda. Kalau kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia gitu ya. Maka itu benar sekali. Aku adalah termasuk salah satu climate reality leaders yang sangat bahagia bekerja buat pemuda. Aku bilang sama para youth, apa sih buat lo, apa sih yang enggak buat lo, buat para pemuda gitu kan. Jadi monggo kalau udah join climate reality akan keren banget. Nah, ini yang penting dari saya, ketika gerakan itu benar-benar dari hati banget, kayak apa, aku sukanya ini maka aku melakukan ini. Ada loh ke climate reality leader yang kerjaannya itu ngajakin orang jalan kaki, korps pejalan kaki apa KOPK itu, ada yang bike to work gitu, terus macam-macam lah. Ada banyak sekali hal yang kalau aku sangat suka edukasi, aku senang banget ngajakin anak-anak ke wilayah. Kalau istilahku adalah anak Indonesia itu jarang diajak jalan ke tempat di mana bumi itu sehat. Dikiranya tempat wisata atau tempat jalan-jalan itu yang kayak resort kayak gitu ya Kak Dino ya, yang udah ada hotelnya, udah ada kolam renang yang kotak gitu. Anak-anak jarang sekali dibawa ke nature, di mana kolam renang itu yang ada banyak batunya, ada yang mengalir dari atas ke bawah, itu kolam renang yang sesungguhnya. Terus resort yang sesungguhnya tuh air mancur itu bukan yang dari bawah ke atas muncrat gitu, tapi yang gerojok kayak apa tuh Mbak, gerojok bahasa kalau di Jawa namanya gerojokan soalnya. Kalau di Sunda namanya curug gitu kan. Walaupun jadi air itu bukan dari atas ke bawah, bukan muncrat dari bawah ke atas ya, tapi dari atas ke bawah. Iya, air terjun bahasa Indonesianya. Tapi kalau air terjun kan orang bayangannya kayak Niagara gitu. Padahal mencari air terjun tuh jalan-jalan di hutan itu asik banget kayak gitu. Itu hobiku gitu buat anak-anak. Kayaknya airnya lagi galau tuh sampai terjun. Oke, by the way, Mbak Rifa, thank you banget. Ngomong-ngomong tadi tentang action dari youth juga, mentor-mentor kita ini keren-keren juga, Mbak. Jadi ada yang dari Teens Go Green, ada dari Climate Strike Jeda Iklim juga, ntar bakal iya tuh, tadi kesebut. Dapat insight dari mereka juga. Terus ngomong-ngomong youth juga, kebetulan kan aku lumayan sering ikut COP, dan vibes anak muda di COP UNF Triple itu emang keren banget ya. Apalagi kalau udah ketemu dengan Greta dan segala macam. Kemarin di Glasgow itu sampai ngumpulin sekitar 10.000 orang untuk bikin strike saya di Glasgow sendiri, dan itu merinding lah untuk berada di situ segala macam. Ya. Sip, thank you Mbak Rifa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, intinya
dari kelas ini sih mudah-mudahan sih nanti kita akan banyak belajar tentang perubahan iklim, dan karena temanya ada leadership, salah satu leadership itu gimana kita untuk membawa masyarakat ataupun komunitas kalian dan lain-lain untuk bisa melakukan movement, ataupun yang paling simpel menyampaikan pesan aja, message dengan ada message yang kuat, powerful, itu kita bisa menggerakkan banyak orang. Kalau belajar dari Greta Thunberg, aktivis pemuda ya dari Swedia, awalnya dia cuma banyak bolos dan yang dikirain weird, aneh segala macam gitu ya, itu ngapain bolos-bolos nggak jelas. Dan akhirnya apa yang terjadi dari satu movement yang dia yakini kebenaran tadi, akhirnya tuh semua orang melakukan dan percaya apa yang dia lakukan. Itu sangat inspirasional sih kalau menurut saya. Ya, selanjutnya saya akan mencoba untuk kembali lagi ke paparan. Jadi tadi sudah diterangkan oleh Kak Rifa. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, boleh sambil tulis di kolom chat gitu ya, atau misalnya mau ngasih komentar, bisa juga ntar saling kenalan, misalnya halo, nama aku Naufal, aku dari kampus mana, bla bla bla, boleh banget di kolom chat gitu ya, nanti ditulis aja di situ, kita berinteraksi di kolom chat. Nah, untuk di kelas ini sekarang ini tentang ini nih ya, tentang tujuannya dan segala macam. Ini untuk mendapatkan wawasan tentang keterampilan berkaitan dengan future leadership organisasi berbasis lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan terhadap krisis iklim. Jadi leadership itu bagian dari manajemen, tapi meskipun begitu bisa diterapkan untuk banyak hal. Baik untuk di organisasi yang sifatnya profit, pemerintah, dan lain-lain, termasuk juga untuk yang movement sifatnya dia berkaitan dengan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, ataupun berkaitan dengan isu-isu krisis iklim. Nah, terus juga di sini kita akan banyak belajar dari praktisi-praktisi climate reality leaders. Tadi Mbak Rifa sudah menyebutkan ada sekitar 1.000 lebih climate reality leaders, baik dari pemerintahan, dari NGO, dari bisnis, dari yang melakukan grassroots movement, dan lain-lain. Kita akan belajar dari mereka, termasuk juga berbagai macam hal berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi, identifikasi pencarian masalah, design thinking juga, dan termasuk juga project management, dinamika organisasi langsung dari praktisi-praktisi yang sudah berpengalaman gitu ya, termasuk juga negosiator di The Climate Conference, UNFCCC Position COP. Terus setelah itu nanti kita juga akan banyak belajar dari youth Indonesia, maupun yang senior maupun yang juga masih muda. Tadi kita banyak belajar dari yang dipaparkan oleh Mbak Rifa, banyak movement-movement yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang bergabung dalam The Climate Reality Youth. Nanti juga akan dapat juga networking atau kenalan dengan mereka juga. Nah, ini dia materi yang akan kita ajarkan, atau nanti akan bertemu dengan teman-teman semua. Secara umum nanti kita akan ketemu setiap hari Sabtu, jam 10 sampai jam 12, jadi cuma sekitar 2 jam. Materi ajar ini akan berupa webinar seperti ini. Terus nanti juga akan ada materi-materi yang akan bertemu dengan mentor-mentor untuk penyiapan tugas di Act of Leadership. Jadi kalau kita di sini ada 8 pertemuan. Yang kita maksudkan pertemuan itu adalah pertemuan yang berupa kelas atau pengajaran seperti ini, dan juga akan ada 4 kali mentoring. Mentoring nanti adalah sesi di mana kalian akan bertemu dengan mentor, baik mentor yang pendamping kelompok ataupun mentor penguji. Nanti kita akan membahas tentang project Act of Leadership yang akan kalian lakukan. Nanti setelah itu, nanti di akhir periode akan dilakukan proyek akhir atau pitching kegiatan yang dilakukan dari masing-masing kelompok. Nah, untuk pemateri sendiri ini nanti akan berasal dari Climate Leaders Indonesia yang sudah senior, begitu ya, yang sudah praktisi, baik dia sebagai akademisi, sebagai peneliti, ataupun sebagai negosiator di pemerintahan Indonesia, dan lain-lain. Ini kalau di sini nanti juga akan ketemu dengan youth Indonesia juga, sehingga nanti kita bisa belajar kegiatan mereka, idenya gimana mereka menghadapi satu masalah, dan akhirnya itu bisa membuat sebuah kegiatan tadi. Karena kalau kita lihat dari flagship yang sudah dibuat oleh Youth Indonesia tadi, lumayan banyak ya kegiatannya, baik sifatnya yang sifatnya advokasi, ketemu dengan policy maker, kayak misalnya dari ruang iklim, dari CCWP segala macam, itu juga bagian dari The Climate Reality Project Indonesia. Terus setelah itu nanti di bulan Juni kalian akan melakukan presentasi akhir berupa proyek akhir atau pitching. Nah, untuk penilaian sendiri kurang lebih seperti ini. Kehadiran teman-teman itu dibobotkan sekitar 25% dari penilaian akhir. Terus nanti akan ada kuis atau tugas pribadi ataupun kelompok sekitar 25%. Dan terakhir ada proyek akhir atau tugas besar sekitar 50%. Jadi kita nggak ada UTS atau UAS. Kalau biasanya kuliah ada UTS atau UAS gitu ya. Kalau di sini nggak ada ujian tertulis seperti itu.
tapi lebih ke proyek akhir. Nah, di antara di antara perkuliahan kemungkinan bakal ada kuis-kuis tertentu, jadi nggak semua pertemuan itu bakal ada kuis ataupun tugas. Nanti kita nggak kasih tahu juga biar kalian tetap tetap aware. Jadi nggak dikasih tahu besok ada kuis ya, jadi jadi bisa aja pas on spot dikasih kuis ataupun tugasnya. Terus untuk syarat kelulusan, ini minimal hadir 75% dari total pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka itu yang tadi ada mentoring 1, 2, 3, 4, dan 8 pertemuan di kelas. Itu harus hadir minimal 75%, jadi paling nggak bolosnya jatahnya 4 kali lah gitu ya, 4 kali. Terus ikut di dalam proyek akhir atau UAS. Nah, untuk sistem mekanisme presensi kehadiran sendiri, karena kita pakai aplikasi futureskills.id, nanti kalian harus terkoneksi ke aplikasinya ataupun websitenya dalam kondisi on. Terus nanti akan ada link QR code yang harus kalian scan, terus masukkan ke situ. Terus nanti juga untuk link presensi kehadiran, itu juga nanti bisa kita lihat dengan cara mengetikkan linknya tersebut, nanti akan diketikkan di kolom chat gitu ya. Di kolom chat bisa kalian isikan lewat mengisi di kolom tersebut, di link tersebut. Nah, untuk sistemnya sekarang lebih ketat lah gitu ya. Jadi kalau kemarin berdasarkan evaluasi dari pihak UGM dan Future Skills, nah yang namanya mahasiswa, saya juga pernah mahasiswa ya, rada kreatif, rada pintar-pintar, termasuk pintar dalam mengakali sistem. Jadi misalnya ini setelah kita kasih link, terus mereka baru ngisinya itu nanti jam 3 atau jam 4 atau bahkan besoknya gitu. Nah, kalau yang sekarang sistemnya diperbaiki sama tim Future Skills dan UGM, jadi linknya itu hanya aktif di waktu periode kelas. Jadi kalau kita periode jam 10 sampai jam 12, link presensi itu cuma aktif di saat itu. Kalaupun kalian ngisinya mungkin telat, nanti di sistem dia bisa dikenali sebagai tidak hadir atau berhalangan segala macam. Jadi saran saya sih, kalau udah ada linknya silahkan diisi di jam perkuliahan. Jadi jangan di ntar aja deh besok, atau ntar aja deh jam 5 sore aku lagi mager nih untuk isi form dan lain-lain. Jadi pastikan untuk di presensi kehadiran diisi formnya di saat perkuliahan, itu jam 10 sampai jam 12. Jadi jangan di setelahnya. Nah, terus tadi Mbak Arifah sudah menyebutkan bakal ada ada eco leadership, kita juga proyek tugas akhir dengan bobot 50%. Nah, untuk itu nanti di dalam pelaksanaan tugas, itu nanti kita akan ditemenin gitu ya, atau didampingi oleh mentor-mentor. Ada Kak Samantha Aulia sebagai koordinator mentor. Kebetulan Kak Samantha juga sekarang lagi berhalangan untuk hadir. Jadi beliau lagi ada event sama Earth Hour Indonesia, jadi dia mengkoordinir kegiatan Earth Hours Indonesia untuk tahun ini katanya sih. Jadi izin dan salam untuk teman-teman semua untuk tidak dapat hadir, Kak Samantha. Terus nanti juga ada Kak Nona kebetulan lagi izin juga, nggak bisa hadir. Ada Kak Anissa buat tonjolan kamera Kak Anissa, yang tadi moderator TMC ya. Oke. Halo teman-teman. Ya, thank you Kak Anissa. Ada Kak Novita Indri, kebetulan dia juga lagi ada event juga berkaitan dengan Earth Hour juga, jadi tidak bisa hadir. Terus ada Kak Hanifah. Kak Hanifah source-nya ada di sini nih. Kak Hanifah, halo? Ada Kak? Halo Kak. Ya. Kak Hanifah Nur Azizah, ini juga nanti akan menjadi mentor bersama teman-teman semua. Terus ada Kak Wahyu Bawono Arum Aji, atau dipanggil Kak Wahyu ya. Kak Wahyu. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Wahyu. Kak Wahyu di Jogja ya Kak ya? Kebetulan di Jogja kemarin juga habis kegiatan bareng besar ya, Global Climate Strike di Jakarta. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Wahyu. Ini tadi yang saya maksud teman-teman, tadi ada yang dari Climate Strike atau Jeda Iklim ya. Nanti banyak belajar juga dari Kak Wahyu tentang movement tadi. Terus ada Kak Natasha Irin Setiawan dari Marine Buddies Tangerang. Kebetulan sama-sama juga dengan Kak Samantha lagi prepare untuk acara Earth Hour. Jadi mohon maaf, izin hari ini tidak bisa ikut.
Terus ada Kak Agnia Faza atau dipanggil Kak Tides, kebetulan juga sama, lagi ada event juga. Karena kebetulan tanggal 26 itu lagi global event Earth Hour ya, dan banyak dari community leaders dan juga mentor yang kebetulan hari ini nggak bisa hadir. Jadi Kak Tides juga kebetulan nggak bisa hadir hari ini. Terus yang terakhir, Kak Bambang Sutrisno atau Kak Bams. Halo Kak Bams. Ya, halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak Bams ini founder Go Green ya Kak ya, kalau nggak salah ya? Iya, Nah, mungkin kalau di yang sudah sering di lingkungan hidup ataupun SDGs nih kayak udah sering dengar tentang Teams Go Green. Ntar kita ketemu langsung dengan Kak Bambang Sutrisno. Jadi kita punya sekitar 8 mentor, ada 1 koordinator mentor, dan juga ntar ada Kak Dara Katili juga sebagai mentornya. Nah, untuk pembagian kelompok sendiri seperti ini ya, teman-teman. Untuk kelompok 1 ada Kak Dara sebagai mentor, ada Adinda Putri Marani, Amanda Febrianti, Atirah, Muhammad Arsi, Nurul Ramhawati Hasan, Winona Vanessa, itu akan menjadi kelompok 1. Nah, nanti untuk teman-teman yang namanya sudah ada di dalam kelompok, nanti tolong di rename untuk namanya di partisipan, misalnya seperti Atirah, hadir nggak ya Atirah? Atirah, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke, Atira Nisrina Fakiyah ya. Jadi nanti di nama peserta nanti tolong di rename. Jadi namanya itu 1 itu adalah nomor kelompok, strip namanya. Jadi kalau sekarang kan 16 Atira Nisrina gitu ya. Jadi sekarang 1 strip Atira Nisrina Fakiyah. Jadi kalau namanya udah ada di sini, langsung tolong di rename namanya sesuai dengan nama kelompok. Jadi nanti akan memudahkan kita juga nanti dalam membuat di breakout room gitu ya. Di print screen aja namanya kalau misalnya bingung atau ini, terus saya agak cepat untuk pengenalannya. Oke, di kelompok 2 nanti ada mentornya Kak Samanta Aulia dengan anggota Alfia Rahma, Eka Erlianti, Akfira Syahruni, Rini Supia, Zain Indranur, Sonia Clarissa Sutanto, itu di kelompok 2. Nanti untuk teman-teman yang namanya belum ada kelompok mentornya, tolong dikasih tahu juga ya, takutnya namanya miss, atau kalian baru registrasinya belakangan, nggak masuk di dalam sistem. Oke, ini untuk kelompok 2. Sama kayak tadi yang di kelompok 1, dituliskan 2 strip namanya kalian. Misalnya 2 strip Alfia, 2 strip Eka, Erlianti, dan lain-lain. Untuk kelompok 3, mentornya Kak Nona Rafifah Rifat, dengan menti atau anggota kelompoknya adalah ini, Aurel, Ervina, Maya, Muhammad Afnisa Aruzaki, dan Risma Oktaviana. Dalam di kelompok 3. Di kelompok 4 ini ada Kak Anissa nih, kelompok 4 juga, Aisyah, Vina, Flavia, Said Yaisi, dan Sekar Wulandari, itu di kelompok 4. Di kelompok 5 bakal ada Novita Indri, Kernalis Setiawat, sebagai mentornya Kak Novita gitu ya, Erna, Felicia, Ira Dwi, Tigor Gabriel, dan Yusuf Lamuri, itu di kelompok 5. Di kelompok 6 dengan mentornya Kak Hanifah, ada Istiqomah, Muhammad Salman, Taskia Aulia, Tisna Juliati, dan Yasmin Melani Vita Sultan. Itu di kelompok 6. Di kelompok 7, ini ada mentornya juga di sini, kebetulan Mas Wahyu Aji, ada Danang, Enjang, Melinda, Nanda Regita, dan Zaida Rahman. Itu di kelompok 7. Nanti kalian langsung di rename namanya ya. Langsung di rename sesuai tadi nomor kelompok dan nama. Kelompok 8, Natasha Airin, atau biasa kita panggil Kak Airin, ada Fani, Vicky, Fani Meliana, Rizka, dan Zelinda. Di kelompok 9, Kak Agnia Faza atau Tides, dengan anggota kelompok Andika, Dwina, Intan, Izani Kuroto Ayun, Zafrun Kosyut Rahmatullah. Dan yang terakhir bersama Kak Bams atau Kak Bambang Sutrisno, ada Arianti, ada Naufal, ada Nisfi Nahari, ada Sandy Citra, dan Siti Safikri. Jadi dari semua mahasiswa, itu kalian akan dibagi dalam 10 kelompok, sesuai dengan mentor-mentornya tadi, dan sekarang diberi waktu dulu untuk merename namanya gitu ya. Merename namanya sesuai dengan kelompoknya tadi. Nah, sebelum itu, semuanya itu peserta ada yang nggak kebagian kelompok ya? Atau namanya belum tercantum di sini?
Udah semua kan? Nanti untuk kakak mentor juga tolong ditulis nomornya juga ya. Misal kayak Anissa ini udah bener nih, 4 strip mentor Anissa. Mas Bambang juga tolong nanti di itunya 10 strip mentor Bambang Sutrisno dan lain-lain. Nurul ini udah ada kelompok belum ya Mas? Mbak Nurul. Sorry. Ada Kak, sudah ada di kelompok 1 Kak. Tolong di rename juga ya Kak. Oh ya, siap Kak. Sip. Kalau bingung atau aku lupa nomor kelompok, nanti bisa di-cek kembali gitu ya. Nanti kalau di kolom chat aja, kita coba cek bareng-bareng. Ya, kita lanjut ya. Nah, nanti 10 kelompok ini ngapain sih Kak? Tadi udah disebutkan ada yang namanya Eco Leadership. Jadi nanti kan akan melakukan tugas besar. Nah, ini belum dibahas secara lebih detail, nanti akan diskusi dengan mentor apa yang akan kita pelajari di situ dan ngapain aja. Jadi Eco Leadership ini adalah bagian dari begitu kita menjadi seorang climate reality leaders, setelah mendapatkan pelatihan dari Al Gore, tadi ada materi-materi yang disampaikan, kita akan melakukan 12 aktivitas yang namanya Eco Leadership. Terus pada dasarnya dia berupa kegiatan untuk menyampaikan awareness ataupun kesadaran berkaitan dengan perubahan iklim, melakukan aksi nyata, atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, terus jumlahnya ada sekitar 12 Eco Leadership kategori. Nanti biasanya itu kita akan mencatatkan ke dalam platform Reality Hub The Climate Reality The Climate Reality Global. Nah, bentuk kegiatan itu ada 12. Pertama itu melakukan presentasi, menulis artikel ataupun blog gitu ya. Kalau zaman dulu masih ada blog atau website, menghubungi influencer baik dari pemerintahan dan lain-lain. Ini kontak ya, jadi mengkontak mereka, memperkenalkan tentang perubahan iklim dan lain-lain, atau ketemu dengan influencer. Influencer ini nggak harus selalu artis gitu ya, bisa aja dia adalah membuat kebijakan di provinsi, di kabupaten, di kota tempat kalian tinggal, kementerian dan lain-lain, itu masuk juga di influencer. Atau ketemu atau membantu kegiatan di climate reality leaders yang lain. Misalnya nih Mbak Anissa mau bikin presentasi, terus aku bantuin ya jadi moderator, aku bantuin ya jadi yang bikin poster, itu juga masuk kategori meet assist climate reality leader. Itu juga masuk dalam kegiatan Eco Leadership. Terus menjadi mentor. Nah, jadi mentor ini sifatnya bisa macam-macam nih, mentor global itu bisa masuk kegiatan mentor. Nah, untuk kakak-kakak yang menjadi mentor di kelas Kampus Merdeka ini juga masuk dalam kegiatan mentor climate reality leaders. Terus direct public outreach, ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung ketemu dengan masyarakat, bisa melakukan movement, itu masuk ke sana juga. Ketemu dengan volunteers, ketemu dengan masyarakat, itu masuk direct public outreach. Kayak tadi kalau kalian sempat lihat, Mbak Tami, itu dia langsung ke lapangan gitu ya, langsung ke lapangan, ke Flores, itu masuk direct public outreach. Atau misalnya Mas Wahyu, atau misalnya Mas Bambang, melakukan movement bersama dengan Jeda Iklim, atau Teens Go Green, itu juga masuk ke dalam direct public outreach misalnya. Terus letter atau op-ed, open editor, ini dia nulis di media massa, misalnya di Kompas, surat pembaca gitu ya, ataupun opini segala macam yang berkaitan dengan perubahan iklim, dan itu dimuat di koran yang sifatnya nasional atau majalah yang skalanya nasional ataupun internasional, itu juga masuk ke dalam letter or op-ed. Di sini juga banyak climate reality leaders yang nulis dengan bagus gitu ya, itu juga masuk di kegiatan ini. Media appearance, ini bisa di TV, bisa di podcast, karena zamannya podcast ya, di YouTube segala macam itu masuk ke sini juga. Di radio itu juga masuk ke dalam media appearance. Jadi kalian diundang sebagai pembicara, sebagai pemateri, itu juga masuk ke situ. Atau mengorganize event, bisa bikin webinar, bikin climate strike, apapun itu namanya, menanam pohon, nanam bakau dan lain-lain, itu masuk semua dalam kegiatan organisasi event. Participate in an event, ini juga bahkan kita ikut aja gitu ya. Misalnya Kak, aku nggak bisa nulis, aku nggak bisa presentasi, aku nggak bisa ngontak ini segala macam, nggak bisa mengorganisasi kegiatan. Ya udah, berpartisipasi sebagai peserta aja itu juga udah dianggap sebagai Eco Leadership. Dan yang terakhir ada create resource. Create resource itu bisa aja kan bikin satu konten video TikTok, atau bikin poster, bikin infografik, apapun itu juga masuk kegiatan create resources. Karena banyak juga dari The Climate Reality Project Indonesia yang memiliki bakat-bakat art gitu ya,
ataupun performance dan lain-lain yang bisa mereka lakukan. Jadi ini adalah 12 acts of leadership. Ini penjabaran atau detailnya lagi ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi dari 12 kegiatan itu tadi, itulah nanti yang kira-kira dapat kalian lakukan atau dapat kalian sampaikan gitu ya, dan kalian diskusikan bersama nanti di dalam kelompok. Nah, untuk itu ini kita sudah punya mentor yang udah dinamain semua ya? Udah dinamain semua kah? Hanifah, mentor kelompok berapa ya, Kak? Kak Hanifah. Kelompok 6, Kak. Kelompok 6 ya? Oke. Bentar. Sekarang nanti kita akan masuk ke dalam breakout room. Nanti untuk sistem breakout room-nya sih saya nggak akan assign kelompok masing-masing. Nanti kalian, oh ya, sebelum masuk ke breakout room, nanti akan ada link presensi dulu dari Kabams. Silakan Kabams sambil di-share. Sama yang share-nya juga Kak, boleh Kak? Oke, ini ada QR code teman-teman, ada juga di kolom chat. Ada di kolom chat. Silahkan di print screen atau di capture gitu. Kalian coba scan dari smartphone atau dari HP. Nanti akan masuk ke link presensi atau kehadiran. Terus silahkan diisi di situ. Pastiin udah sampai ke isi dan submit gitu ya. Jadi biar kehadiran kalian tercatat. Atau kalau yang nggak punya lagi nggak bisa connect ke smartphone segala macam, bisa juga dengan cara mengetikkan atau ngeklik link yang dikasih sama Kak Bams. Oke. Udah pada masuk atau bingung? Nah, sambil cek di sistem apakah sudah masuk atau belum ya? Sudah, Kak. Oke, sudah ada beberapa yang masuk. Berarti intinya bisa ya. Kita akan share lagi untuk apa itu namanya? Untuk link kehadiran. Terima kasih untuk Kak Bams. Nah, sekarang kita akan masuk dulu nih untuk diskusi perkenalan ke teman-teman tentang kegiatan apa yang bisa dilakukan dan lain-lain. Saya akan bagi ke dalam mentor ada berapa ya yang hadir? Ada 4 ya? 4, Kak. Oke, saya akan bagi ke dalam 4 breakout room. Nanti untuk roomnya sendiri nanti kan bebas milih ya. Jadi karena ini sifatnya masih networking, masih kenalan gitu aja. Jadi nggak di kelompok sesuai kelompok. Jadi ntar kan silahkan pilih room yang mana aja. Boleh lompat-lompat, dikasih waktu sekitar 10 menit. Nanti di sini akan ada akan ada 4 room. Udah ada muncul belum ya? Udah ada muncul belum, Kak? Pilihan room. Udah. Untuk yang mentor, silakan pilih sesuai dengan nama kelompoknya gitu ya. Nama kelompoknya, bukan nama kelompok, nama room. Jadi misalnya Kak Anissa masuk ke room Anissa, Kak Wahyu masuk ke room Wahyu, Kak Bams masuk ke room Bams, Kak Hanifah masuk ke room Hanifah. Untuk
untuk menti silahkan pilih perumahan aja karena ini masih perkenalan ya, jadi random, kalian boleh kenalan dengan siapapun. Ntar sekitar 10 menit kita kembali lagi. Oke, terima kasih Kak Dino. Ya, thank you, Kak Wahyu. Ini dari mana? Ini udah kedengeran belum ya? Tadi kayaknya agak keputus-putus gitu. Oh, Yasmin juga sama, dari Jakarta juga ya? Oh, oke. Yang lainnya? Mau kenalan juga, ini ada Vicky, Said, sama Felicia. Izin masuk, Kak. Ya, Sebelumnya mohon maaf izin Om Kem ya, Kak. ya gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Vicky Sukma Fikandari. Saya dari Universitas Diponegoro, dari Prodi Keperawatan. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Gimana Said sama Felicia juga mau kenalan? Halo, salam kenal. Saya Ya. Said Yaisi Darmawan dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Oh, Riau. Prodi Administrasi Negara. Halo, Said. Saya juga dari Riau loh, dari Duri. Iya tuh sama Kak Dino juga berarti ya, sama-sama Iya. dari Riau. Dari Riau. Oh, Kalau Aku keliling ke Fel, kelompok lain ya, Hanifah. Salam kenal ya semua. iya Kak. Ya. Salam kenal Kak Dino. Ya, terima kasih. Oke. Felis, Sama bisa tadi jelas kasih tahu infoin kuliah di mana, jurusan apa, kemudian sama mungkin harapannya mengikuti course ini apa gitu. Nah, mungkin kita mulai dari di sini ada Kak Dino ya. Kita mulai dari Kak Noval. Halo Noval. Atau ini Nisfi yang udah mau on cam ya?
Gimana? Halo, Kanisvi? Halo Kak, maaf saya sedang tidak bisa on cam Kak, karena ada banyak orang sih. Ya udah, silakan bisa perkenalan aja gitu. Ya sebelumnya salam kenal teman-teman, perkenalkan nama saya Niswin Hari Salimah, mahasiswa psikologi semester 2, domisilinya di Bandung Barat, kuliahnya di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Alasan ikut kurs ini karena pertama untuk menambah relasi, yang kedua mau ikut terjun kalau bisa ke lapangan langsung gitu tentang bagaimana cara mengelola lingkungan dengan baik. Gitu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Nisvi dari Bandung Barat ya. Kemudian semoga bisa. Halo Kak, kenalin aku Flavia Salsabila, biasa dipanggil Flavia. Aku dari Universitas 11 Maret, umur 20 tahun. Alasan kenapa ikut kelas ini karena mungkin sama kayak yang lainnya karena di sini adalah future leader gitu. Jadi pengen outputnya, pengen bisa memimpin dan pengen punya wawasan dan koneksi yang luas. Terima kasih. Oke, banyak banget ya emang masuk sini pengen jadi seorang leader ya dan fokus ke tentang climate change gitu kan. Bagus. Next langsung ke Sekar Wulandari, menti aku juga nih kayaknya nih, kelompok 4 nih. Sekar, silakan. Oke, halo Kak. Halo. Halo teman-teman semua. Jadi kenalin, nama aku Sekar Wulandari. Biasanya sih teman-teman manggil aku Sekar. Aku usianya 20 tahun. Untuk kuliah sendiri aku S1 Farmasi, itu masih di kota tempat tinggalku sih, di Slawi Tegal. Tepatnya itu namanya Universitas Bamade Slawi. Alasan aku join kelas ini karena sebenarnya aku tertarik banget dengan isu climate crisis atau climate change itu sejak lama. Bahkan kemarin itu aku join juga di Climate Change We Pledge. Cuma memang kemarin agak kurang maksimal juga, jadi kayak aku merasa bersalah setelah kemarin di sisi WP aku terlalu pasif gitu, jadi pengen ningkatin lagi nih pengetahuanku tentang climate crisis, karena kayak tadi yang Kak Arifa bilang, kayak kita itu tinggal di bumi, kayak gitu. Kalau saya mikir tuh kayak... Oke. Udah ada Kak Dido, halo. Gimana Kak? Apa? Cuma keliling-keliling mau dengerin. Oh, oke. Masih ada berapa waktu? Masih ada 7 menitan, teman-teman. Ya, silahkan yang lain. Aku Kak, boleh Kak. Perkenalkan, nama aku Zelinda Aulia Salsabila. Kesibukan aku sekarang kuliah dan aku domisili Surabaya. Satu pertanyaan lagi dong. Tadi aku lupa alasan teman-teman daftar di kelas ini apa motivasinya? Tadi siapa Kak? Siapa tadi yang ngomong? Barusan. Alasan aku untuk menambah relasi dan juga pengalaman, Kak. Oke. Sip, terima kasih. Boleh yang lain? Boleh lo bertanya, sharing-sharing gitu. Tidak harus template motivasi. Silakan. Saya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaida Rahmaimawati, biasa dipanggil Zaida. Saya domisili Jogja. Saat ini kuliah di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, jurusan kebidanan. Oh, dekat rumah aku itu. Di ini kan, Jalan Godean ya? Iya, itu yang kampus pusat. Kalau yang kebidanan itu kebidanan di mana? Mangkuyudan, Alkit. Oh, iya benar. Oke, salam kenal. Banyak ya? Halo Mbak Tani. Mbak? Apa, Den? Mau ikutan breakout room nggak, Mbak? Boleh deh, aku ngintip deh. Tapi aku ngintip aja ya, karena aku sedang ambil kegiatan. Iya, langsung masuk gitu, Mbak. Oh, oke.
kalau mau ngintip. Tadi aku udah keliling-keliling sih. Halo Hanifah. Halo Hanifah. Halo Kak, tadi maaf. Terlempar ya? Iya, enggak emang ini lagi Lagi koneksi.
Oke. Oke, semua tadi udah kenalan ya? Daripada kenalan, mudah-mudahan sih udah saling kenal, udah tahu teman-teman yang lain. Tadi emang sengaja dibikin apa namanya itu ya? Dibikin untuk kalian bisa milih guru manapun, jadi biar bisa kenal dengan semua peserta juga. Jadi nggak hanya kenal dengan satu kelompok aja, jadi bisa lebih networking lagi, lintas kelompok dan juga lintas mentor segala macam. Tadi dari yang presensi kehadiran udah pada ngisi, ingatkan kemarin ada 34 mahasiswa yang udah ngisi absen, ada 18 yang belum absen, baik karena nggak tahu, emang nggak hadir, atau emang karena apa gitu ya, atau emang karena breakout room-nya jangan dimasukin lagi. Mas Bambang, boleh tolong di-share lagi untuk link absen dan QR-nya. Nah, ini saya kasih lagi kesempatan untuk yang belum presensi kehadiran. Silakan diisi, baik pakai QR code dari sini ataupun dari kolom chat gitu ya. Oke. Kalau udah, kasih waktu sekitar 30 detik deh ya. Nah, untuk yang belum absen atau belum mengisi daftar kehadiran, nanti tolong di capture screen aja atau diketikkan di kolom chat. Sekarang kita udah ada Bu Amanda Katili. Halo Bu. Halo. Ya. Halo. Halo Bu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ada paparan dari Mbak Arifah juga Bu. Ada paparan dari Mbak Arifah tentang Climate Indonesia. Tadi saya juga sudah sempat membahas sedikit tentang perubahan iklim. Kira-kira apa yang menyebabkan, dampaknya apa, secara lain-lain. Mungkin kita sekarang beruntung nih dapat mengundang Ibu Amanda Katili secara langsung. Siapa sih Bu Amanda Katili? Mungkin nanti kita bisa mengundang langsung dari Ibu sendiri. Dan juga sekalian untuk kick off menyambut teman-teman semua Bu di kampus Future Skills Youth Leadership Climate Change. Ya, kita persilakan kepada Bu Amanda. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Weekend ini mau belajar bersama ya. Kita sama-sama belajar, bukannya menjadi murid ya, tapi kita sama-sama belajar. Jadi mentor pun belajar, kemudian narasumber pun belajar, semuanya belajar. Saya Amanda Katili Niode, Direktur dari The Climate Reality Project Indonesia. Tadi sudah diterangkan kan ya tentang climate reality oleh Mbak Arifah ya, Dino? Iya Bu, udah ya? Dari Mbak Arifah. Udah ya, oke baik. Sekarang saya akan berbicara mungkin mengenai leadership in general, karena kan kelas kita ini kan youth leadership, jadi saya akan berbicara tentang leadership. Nah mungkin minta tolong Kakak Dino aja kali ya, tayang slides-nya. Tadinya saya mau tayang sendiri, tapi maksudnya biar bisa bicaranya enak gitu. Boleh Bu. Monggo silakan yang awal aja, nanti pas saya bilang next, baru next ya. Iya Bu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya atau mau komentar, boleh langsung di kolom chat ya. Ya, silakan deh di kolom chat. Oke, jadi ini ceritanya leadership for climate action, apa yang harus kita lakukan, dan bicara mengenai aspek-aspek kepemimpinan. Silakan kalau mau follow Instagram saya, nanti saya follow back kakak gitu ya. Jadi itu Instagramnya. Dan slide berikut Kakak Dino. Nah, leaders are made, not born.
Jadi pemimpin itu diciptakan. Jadi tidak ada orang yang lahir sebagai pemimpin. Ini menggembirakan karena apa? Dengan demikian kita bisa belajar, kemudian juga bisa magang dan lain sebagainya sampai nanti puncaknya dapat menjadi pemimpin masa depan. Jadi boleh dicamkan bahwa leaders are made not born, dan tidak ada pemimpin karbitan ya. Meskipun ada gitu mungkin karbitan, tapi itu tidak akan bertahan lama, terutama dalam menyikapi berbagai isu terkait perubahan iklim ini nggak bisa gitu kalau leadersnya karbitan. Nah sebelum masuk ke slide berikutnya, jangan dulu dipindah ya Kakak Dino, saya ingin teman-teman menulis di chat room saja. Tadi sudah ada slide saya Kakak Dino, kemudian ada gambar bumi dan lain sebagainya. Ini kita terkait dengan alam semesta, dengan jagat raya dan lain sebagainya. Tolong ditulis di chat room. Mengapa alam sangat penting bagi manusia? Jadi ini bukan ujian ya, tapi pendapatnya masing-masing itu apa? Mengapa alam itu sangat penting bagi manusia? Silahkan ditulis di chat room, dan jangan malu-malu ya, apa saja tulis, boleh mentornya yang mau tulis duluan supaya teman-teman juga mau menulis. Mengapa alam penting bagi manusia? Kakak Dino duluan kali ya nulis ya. Mana nih nggak ada yang berminat menulis? Nah, Iza, Atira, silakan. Ada lagi? Boleh pendek, boleh panjang, silakan. Oke. Karena alam menjadi satu-satunya tempat tinggal yang bisa kita tinggali. Wah, ini udah dapat ini kepean dari awal nih Kak Dino. Ada Said, karena alam sebagai tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Alam adalah tempat tinggal kita. Perlu adanya hubungan timbal balik dari alam dengan manusia untuk terwujudnya kehidupan yang seimbang. Ini dari Izani Kurata Ayun. Dari Atira, karena alam adalah sarana utama untuk melangsungkan kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Oke, Kakak Dino, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Ternyata apa yang teman-teman tuliskan di chat room ini memang ya begitulah gitu ya, kenapa alam sangat penting bagi manusia. Ini adalah studi yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang namanya Team for Nature. Jadi natural world itu kenapa penting? Mereka melakukan survei pada beberapa ratus orang, dan itulah antara lain jawabannya. Sebagian besar sudah ditulis oleh teman-teman. Kita bisa belajar dari alam, alam itu ada keindahan dan daya tarik, dan yang penting itu merupakan sumber makanan, air, udara. Lalu ada nggak yang suka pelarian gitu ya, pergi ke alam gitu, kalau apa namanya di PHP-in sama pasangannya dia langsung naik gunung gitu ya. Kakak Dino suka naik-naik gunung nggak ya? Jadi suka cari-cari, terus ya escape. Jadi escape ya, melarikan diri dari satu masalah juga ada gitu. Kemudian banyak yang mengatakan gratis, soalnya tuh semuanya gratis di alam. Nah, kegratisan inilah yang menyebabkan banyak permasalahan. The tragedy of the commons, tragedi kepemilikan bersama. Karena gratis ya kita semena-mena begitu ya sama alam. Jadi banyak sekali catatan-catatan mengapa alam itu sangat penting bagi manusia. Setelah tahu demikian, kemudian juga Kak Dino tadi cerita apa yang sedang terjadi, kita lihat sekarang apa yang sedang atau masih tersedia di alam kita ini. Lanjut Kak Dino. Nah ini dari Science Library. Kita lihat tinggal berapa sih air bersih di bumi ini yang sebelah kiri. Jadi volume air bersih dibandingkan dengan volume bumi, tinggal setitik itu. Padahal kita tahu bahwa manusia terus bertambah, kebutuhan terus bertambah, tapi tinggal sebegitunya. Dan sebelah kanan juga volume udara bersih di bumi memang tinggal begitu, karena
dibuktikan oleh WHO bahwa 90% penduduk dunia ini memang menghirup udara yang tercemar. Sehingga banyak sekali hal-hal yang kita alami dengan bencana, kemudian kerugian, penyakit, dan lain sebagainya. Slide berikut mungkin sudah dibahas ya tadi oleh Kakak Dino ya, di cost of carbon. Ini sudah, Kak Dino, ini sudah dibahas? Belum, Bu, belum. Oke, ini nanti akan dibahas dalam selanjutnya, tapi dikaitkan dengan karbon. Kenapa selalu karbon? Karena supaya mempermudah. Gas rumah kaca banyak, tetapi diekivalenkan dengan karbon. The cost of carbon, jika karbon yang kita keluarkan berlebihan tanpa kita menyikapinya, inilah semuanya. Dan yang paling menakutkan itu adalah instabilitas politik. Siapapun yang kekurangan makanan, terancam, dan lain sebagainya akan ada social unrest. Spesies yang punah, glasier yang cair, dan lain sebagainya, ini tadi semua sudah dibahas oleh Kakak Dino, dan pastinya lifestyle kita juga akan berubah. Jelas itu akan berubah. Belum lagi penyakit yang terus-menerus, pandemi demi pandemi. COVID ini bukan hanya satu-satunya pandemi. Kita tahu bahwa COVID itu adalah zoonotik, penyakit yang berjangkit dari hewan ke manusia. Sampai sekarang sudah ada 200-an zoonotic diseases, dan salah satunya adalah COVID-19. Ini akan terus demikian jika kita tidak merubah gaya hidup kita. Nah, pastikan ada ya cara-caranya. Nanti para narasumber akan berbicara mengenai apa yang dapat dilakukan dan lain sebagainya. Tapi kita harus kembali dahulu kepada values kita untuk memahami itu semua. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang diperlukan atau yang kita miliki itu apa? Silakan Kakak Dino yang berikutnya. Ini adalah human values atau nilai-nilai kemanusiaan yang dapat mendukung climate actions atau aksi iklim. Nah, kalau kita peduli pada komunitas, kalau kita peduli pada kebenaran, itu adalah contoh-contoh human values ya. Ada cinta, ada responsibility, ada rasa damai, itu human values yang dimiliki manusia. Dan kalau di list atau dibuat daftarnya, ada 100-an lebih human values. Tapi menurut penelitian ada 4 hal ini yang akan mempengaruhi aksi iklim kita. Yang pertama adalah sifat altruistik. Altruistik itu kita lebih memperhatikan orang lain. Kadang-kadang kita mengorbankan diri kita sendiri asal yang lain bahagia, asal yang lain baik-baik saja. Kemudian ada yang egoistik. Nah, egoistik itu dirinya sendiri dahulu yang dipentingkan. Bodoh amat mau pacar, mau kakak, mau adik, yang penting gue dulu gitu ya. Itu seseorang yang egoistik. Seseorang yang hedonik itu, yang mempunyai value hedonik itu hanya ingin sesuatu yang senang, bahagia, hura-hura, dan lain sebagainya. Hedonic lifestyle. Dan yang paling penting untuk mendukung aksi iklim ini tentu adalah nilai kemanusiaan yang biosferik. Seseorang yang selalu memikirkan lingkungannya, interaksi antara manusia dan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana, apakah kita mempunyai values ini? Itu semua bisa dibina ya tentunya ya. Nah, jadi diajak teman-temannya, kira-kira kelihatannya human values dia tidak mendukung, mari kita pengaruhi dan lain sebagainya melalui berbagai macam kegiatan. Lanjut kita lihat, apa skills yang diperlukan kalau kita mau menjadi seorang pemimpin. Tentunya kita harus membina keterampilan ya, seperti yang sekarang diikuti ya kelas ini. Kita belajar gitu ya. Kita mengambil pengetahuan. Lalu nanti harus ada pelatihan lanjutan, ada pengembangan, ada kemampuan kita, ada pengalaman, ada kompetensi. Kalau kita tidak mengembangkan diri kita, ya wassalam deh jadi pemimpin kapan-kapan saja. Karena dunia ini memang makin bersaing ya, semuanya makin bersaing. Dan ada penelitian dari LinkedIn mengenai green jobs dan green skills.
10% dari lowongan pekerjaan yang ditawarkan tahun lalu secara global memerlukan green skills atau kemampuan untuk menguasai segala hal yang berkaitan dengan menanggulangi masalah lingkungan hidup. Dan green talents atau bakat yang terkait dengan lingkungan hidup ini dalam 7 tahun terakhir itu meningkat 40%. Jadi mau tidak mau green skills, green talents, green jobs itu memang diperlukan. Lanjut Kakak Dino. Nah ini dua ini yang mulai banyak diperdebatkan. Atau mungkin sudah agak lama ya. Tapi ada yang namanya pola pikir. Menurut peneliti ada 2 pola pikir, growth mindset dan fixed mindset. Tapi tadi saya barusan mendengar juga seorang teman berbicara ada lagi mindset yang lain ya, beneficial mindset. Tapi kita fokus pada 2 ini. Nah, growth mindset atau pola pikir tumbuh ini berhubungan positif dengan views, pandangan, dan action atau tindakan terkait perubahan iklim. Jadi kita harus punya growth mindset. Banyak kan pasti yang mengatakan, aduh itu negara maju semena-mena mencemarkan iklim, menyebabkan perubahan iklim, kok kita sih yang harus bertanggung jawab? Itu ke arah fixed mindset. Kita harus growth mindset. Kita gigih meskipun kita pernah mengalami kegagalan, kita bangun keterampilan baru. Kita terinspirasi dari sukses yang lain. Kalau fixed mindset, malah iri gitu ya, lihat kesuksesan orang lain. Sedangkan yang punya growth mindset itu ingin terus berkembang, menerima kritik, dan ingin belajar seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, di mana peran generasi muda? Silakan Kak Dino, kita lihat yang berikutnya. Oke, lanjut. Tadi ya, saya bicara green skills dan green job. Green talent dalam angkatan kerja tumbuh hampir 40% dalam 7 tahun terakhir. Green jobs itu adalah pekerjaan yang memerlukan green skills, sedangkan green skills itu adalah pekerjaan yang memerlukan keberlanjutan lingkungan dari kegiatan ekonomi. Jadi environmental sustainability yang harus terbangun dengan adanya economic activities. Ini tolong dipegang deh ya, terutama yang masih mahasiswa atau yang sedang mulai merintis karir. Kalau kita lihat 10 tahun ke depan ya, futuristic views, tidak mungkin kita akan survive dalam dunia kerja kalau tidak menguasai ini. Nah, apa kaitannya dengan leadership? Leaders harus paham mengenai ini. Itu sudah jelas. Lanjut Kakak Dino. Nah, sekarang posisi Anda di mana saat ini? Jadi yang pertama itu basis yang mendasar sekali itu kita curious, ingin tahu, mempelajari apa yang sedang terjadi, krisis sosial. Oh, ada bencana di sana, krisis lingkungan. Oh, ada di siklon Seroja. Oh, nilai kerugiannya sekian dan lain sebagainya. Berikutnya, kita harus naik ke fase berikutnya, cari ilmu dan datanya. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Itu sudah mulai diberikan oleh Kakak Dino ya, sama nanti oleh para narasumber berikutnya. Dan step berikutnya kita sadar, sebagai manusia, apa sih yang sudah kita lakukan? Ini harus melibatkan emosi, bukan hanya tahu ya. Itu kembali ke values tadi. Biospheric, apakah kita egoistik, apakah kita altruistik, apakah kita hedonistik, dan sebagainya. Tapi kita harus melibatkan emosi, kalau bisa biospheric values-nya tadi itu kita tingkatkan. Setelah terlibat emosi atau kita sadar, kita akan engage ya. Itu bukan terlibat ya, engage di situ terlibat. Kita akan mengembangkan keterampilan untuk dibawa dalam kegiatan. Jadi kalau setelah dari kelas ini, Kak Dino, apa ada project ya teman-teman ini? Ada Bu, nanti akan ada project Act of Leadership. Nah, ini masuk dalam engage atau kita terlibat. Kita mengembangkan keterampilan untuk dibawa dalam kegiatan. Dan the ultimate goal, tujuan utamanya adalah kita harus aktif.
kita memengaruhi dan menciptakan perubahan melalui profesi dan jaringan masing-masing. Apakah sebagai mahasiswa, apakah alumni YLCCC ini, dan lain sebagainya. Itu adalah tanggung jawab kita dalam sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, yang lanjut, mungkin ini sudah dibahas ya, tapi yang tadi, aktif dalam act of leadership ini kita akan melakukan apa? Ini sudah ya tadi Kak Dino? Sama... Tidak Bu, tadi udah Bu. Oke ya. Nah, yang ingin saya tekankan juga adalah acts of leadership itu tidak harus itu semuanya. Silahkan kita kembangkan. Biasanya saya kosongkan nih 1 atau 2 kolom. What do you think is an act of leadership in your capacity ya, and in your interest? Jadi kemampuan dan minatnya apa begitu? Masing-masing kita di sini. Jadi acts of leadership ini silahkan apa. Tapi ini hanya contoh-contohnya dan tidak harus terpaku di situ. Tapi yang penting berikut, kita tidak bisa lepas dari digital transformation atau transformasi digital. Saat ini ada lebih dari 500 platform media sosial. Sedangkan kita biasanya hanya mainnya di mana? Instagram, Twitter, TikTok, apalagi. Paling 5, padahal ada 500. Silahkan dipelajari. Bisa untuk membuat film, bisa untuk menyampaikan, bisa untuk mendengarkan, bisa untuk belajar, dan lain sebagainya. Ada website yang namanya Conversation Prism. Nanti saya tulis ya di chat. Conversation Prism, di Google saja, versi terakhirnya ada 500 lebih media sosial yang bisa kita manfaatkan. Nah, slide yang berikut, ini adalah 3 brains exercise yang bisa kita lakukan dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin. Yang kita tahu, otak itu, ya otak di kepala ya, padahal ahli-ahli syaraf mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai 3 otak loh. Jadi ada head brain, ada heart brain, jantung atau hati, dan ada gut brain. Nah, ini semua penting untuk mengambil keputusan. Yang pertama, head brain ini logika kita, yang kita pelajari sekarang, ilmu-ilmu yang dari Kak Dino dan lain-lain itu tuh kita olah dengan head brain. Kemudian dengan heart brain ini, emosi kita terlibat, apakah kita tergugah melihat bencana-bencana yang tadi. Kalau tidak tergugah ya nggak punya heart brain mungkin ya. Tapi manusia mempunyai 3 ini. Jadi emosi kita, apa yang akan kita lakukan itu tergantung dari heart brain kita. Sedangkan gut brain atau otak yang di perut kita ini berbicara tentang naluri. Kadang-kadang pernah nggak sih gini, kami akan pergi atau kita akan pergi ke satu tempat, aduh ntar dulu deh, kayaknya nggak enak nih ya rasanya, kita nggak pergi. Ternyata ada banjir atau ada kecelakaan dan lain sebagainya. Itu gut brain kita bermain di situ. Nah, dalam mengambil keputusan, 3 ini harus selaras. Kepala, otak di kepala kita, otak di hati kita, dan otak di perut kita. Bagaimana caranya? Ada latihan-latihan. Ini bisa antara 30 menit sampai beberapa menit ya. Misalnya akan mengambil keputusan, kita tarik napas, kita pegang saja gini ya. Misalnya mau act of leadership-nya apa? Apakah ini cocok untuk kita dan lain sebagainya. Kita pegang kepala, kita pikir, napas. Lalu kemudian kita pegang heart, kita jantung. Bagaimana pendapat kita kalau kita akan mengadakan act of leadership ini misalnya. Lalu naluri kita mengatakan apa sih sebenarnya, perlu nggak sih kita melakukan ini dan lain sebagainya. Napasnya harus mendalam gitu ya dan fokus. Pakai musik juga boleh. Nanti terus setelah beberapa menit dikumpul tuh informasi yang menurut logika kita apa, menurut emosi kita apa, menurut naluri kita apa. Then you can make a decision, baru diambil keputusannya. Ini bukan sembarangan 3 otak ini ya. Latihan 3 otak ini. Ini masuk dalam majalah bisnis terkenal Forbes dan majalah-majalah lainnya, bahwa para pemimpin
perlu menyelaraskan head brain, heart brain, dan gut brain-nya. Oke, lanjut slide terakhir. Nah, kita lihat semuanya ya, udah otak dan lain sebagainya. Fisik kita bagaimana, pemikiran kita bagaimana, jiwa kita bagaimana, spirit kita bagaimana. Semuanya harus sehat. Karena you cannot give what you don't have, kata orang-orang. Bagaimana kita mau membantu menjaga bumi? Bagaimana kita mau membantu supaya komunitas bisa berbuat, menanggulangi banjir, mencegah banjir, dan lain sebagainya? Kalau diri kita sendiri juga nggak beres gitu. Apakah kita makan dengan baik? Apakah kita tidur cukup? Apakah kita mempunyai pemikiran yang positif? Apakah kita sehat? Apakah kita berada dalam keadaan damai? Apakah kita melakukan latihan-latihan seperti tadi ya, 3 brains exercise atau meditasi, ataupun juga latihan-latihan keagamaan? Apakah kita peduli dengan orang lain? Apakah kita berolahraga untuk kesehatan dan lain sebagainya? Seorang pemimpin tidak akan sukses kalau dia tidak memperhatikan ini semua. Meskipun dia tahu bagaimana caranya, tapi kalau fisiknya tidak mendukung, mentalnya tidak mendukung, tidak akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Ingat di awalnya tadi, leaders are made, not born. Jadi itu semua yang bisa kita pelajari bersama. Dan saya tunggu beberapa tahun lagi teman-teman semua akan menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Kembali ke Kakak Dino, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Amanda untuk presentasinya, sangat menggugah sekali. Tadi yang bisa saya saya coba ambil saripatinya gitu kalau ya, mungkin bisa di direvisi juga kalau salah. Intinya ketika kita bicara tadi, saya sempat tentang perubahan iklim. Itu kan sebenarnya ada kesetimbangan yang terganggu gitu ya, kesetimbangan atmosfer, konsentrasi CO2 meningkat segala macam, akhirnya tuh satu perubahan kecil aja 1 derajat Celcius mengubah pola cuaca yang seharusnya tadi nggak kering jadi kering, yang seharusnya dia nggak banjir jadi banjir. Ternyata itu juga bisa berpengaruh juga ketika kita bicara leadership ke manusia juga tuh. Tadi ada yang 3 otak gitu ya, 3 brain tadi, yang mau dari otak, yang otak literally otak, dari jantung atau perasaan, termasuknya dari perut ternyata. Jadi termasuk juga, dan itu ternyata mempengaruhi perilaku kita juga nih, baik sebagai manusia ataupun sebagai pengambil keputusan. Kita jangan terlalu serakah, harus balance nih. Ketika kita terlalu serakah untuk mengeksploitasi bumi, baik sebagai konsumen ataupun sebagai produsen ataupun kebijakan, ntar kita terlalu overeksploitasi dan akhirnya tuh merubah kesetimbangan tadi. Atau kita sebagai konsumen terlalu serakah, wah gue maunya konsumsi terus, nggak mau mengolah sampah, ya akhirnya terlalu banyak food waste juga, terlalu banyak sampah, dan akhirnya tuh mengubah hal-hal yang lain juga. Jadi teman-teman perlu tahu juga nih, Bu Amanda juga salah seorang certified climate coach, Bu ya. Jadi di Indonesia satu-satunya Ibu ya, kalau salah ya Bu. Masih mood Bu? Mungkin saya pionirnya, tapi saya lagi ajak teman-teman lain juga untuk jadi climate coach, dan sudah ada beberapa. Oke, mantap. Jadi Bu Amanda ini memang mungkin kalau yang masih youth gitu ya, atau masih muda, bisa dibilang pengalaman Bu Amanda di perubahan iklim ataupun isu-isu berkaitan yang itu udah sangat-sangat banyak sekali ya. Bahkan sebelum teman-teman lahir kayaknya Bu Amanda udah berkecimpung bidang lingkungan. Saya juga banyak belajar dari Bu Amanda, dan beruntung sekali kita ketemu dengan Bu Amanda sekarang. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman ke Ibu Amanda, karena bisa dibilang Bu Amanda ini jadwalnya padat ya, jadi jarang-jarang nih kan bisa ketemu atau mau nanya langsung. Kalau ada yang mau nanya, silakan di ini udah ada yang resen ya, Noval. Silakan Noval. Halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bu Amanda, kalau boleh tahu, yang namanya perubahan iklim ini sebenarnya ini proses atau hasil, atau malah dikatakan proses yang panjang sehingga menghasilkan sekarang ini, atau ini merupakan hasil yang dulu telah ada yang kemudian diproses sampai sekarang ini masih terus berlanjut gitu Bu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana bila perubahan iklim ini selesai atau aksi untuk menyelesaikan atau menghadapi perubahan iklim ini dianggap selesai gitu. Dan kalau boleh tahu, bila mungkin nanti selesai, kapan dianggap selesai seperti itu Bu? Terima kasih.
Ya. Terima kasih. Novel Novel dari mana? Oh iya, saya dari Grobogan, Jawa Tengah. Kuliah? Kuliah. Sebenarnya saya lulus tahun 2019 lalu dari IT di Malang di Telkom School. Sekarang sedang merintis organisasi baru dan kemudian berwirausaha seperti itu. Oke. Oke. Thank you, Mas Novel. Terima kasih ya. Terima kasih ya pertanyaannya kritis dan memang kita patut bertanya. Kalau kita berbicara, namanya aja kan perubahan iklim ya, iklim, the changing climate, dan dia memang terus berubah dan mulai, terutama perubahan iklim yang diakibatkan oleh manusia itu, mulai dideteksi setelah revolusi industri di mana manusia menggunakan bahan bakar fosil, di situ mulainya. Dan karena pertambahan penduduk, kemudian perkembangan teknologi, dan lain sebagainya, meningkat terus kegiatan-kegiatan. Maka perubahan itu terjadi, terus berubah. Dan kalau ditanya apakah akan berhenti atau tidak, dari data-data yang ada, meningkat terus kegiatannya. Kalau meningkat terus kegiatannya, ya dia akan terus berubah, kecuali kalau dia sampai peak-nya atau puncaknya pengeluaran gas rumah kaca. Itulah yang diharapkan oleh para ilmuwan dan para pengambil keputusan agar sampai pada peak-nya, kemudian menurun gas rumah kaca ini, baik melalui teknologi ataupun melalui kebijakan yang membatasi pengeluaran gas-gas rumah kaca. Jadi sampai sekarang dia terus nih, belum sampai pada peak-nya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah akan selesai? Saya akan memberi contoh satu yang sukses, yaitu Montreal Protocol, yang membatasi penggunaan klorofluorokarbon dalam pendingin yang menyebabkan lubang ozon. CFC juga adalah gas rumah kaca, tapi dia diatur dalam Montreal Protocol. Dan ini salah satu contoh yang berhasil mengurangi penipisan lapisan ozon. Berhenti gitu ya, karena sudah ada pengganti lagi yang baru dan tidak digunakan lagi CFC misalnya. Nah, tapi kan tetap harus dipantau. Sekarang iya, sudah membaik. Tapi kalau misalnya nanti ada bahan lain dan lain sebagainya, bisa berubah lagi. Demikian juga krisis iklim. Sekarang belum berhenti, masih terus berubah dia. Tapi manusia mempunyai solusinya dan harus ditambah dengan tadi ya, human values, leadership, bagaimana tanggung jawab kita. Karena tidak bisa hanya masalah teknisnya saja kalau kita tidak mempunyai values atau kita tidak mempraktekkan tanggung jawab kita. Tetap harus dipantau. Dan kalau dilihat sudah 200 tahun lalu revolusi industri, sampai sekarang kan dia belum berubah terus. Itu karena tindakan manusia. Kalau kejadian alam ya memang sudah lama memang membuat iklim itu berubah. Kita fokus pada apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi itu Novel kalau belum puas silahkan bicara apakah dari logika ataupun emosi, etika, estetika dan lain sebagainya. Ini semua bisa menjadi diskursus yang sangat menyenangkan. Ya, terima kasih Bu Amanda. Novel tadi udah terjawab ya mudah-mudahan. Atau ada yang masih ditanyain? Oh, sejauh ini semuanya sudah jelas. Terima kasih banyak Bu Amanda sama Kak Dino sudah memberikan kesempatan. Ya, terima kasih ya sudah mau belajar. Iya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Dari kolom chat juga boleh. Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk Bu Amanda. Dengan ini kita dipersilakan Bu Amanda untuk membuka gitu Bu, untuk memberikan sambutan. Teman-teman boleh nyalain kamera bareng-bareng, ntar kita scan foto bareng.
Iya, kita foto bareng yuk. Kalian foto bareng, terus juga ntar Bu Amanda akan memberikan apa ya, sambutan ataupun kata-kata pembuka gitu Bu untuk semua. Dan selamat bergabung untuk teman-teman semua di kelas Future Leaders. Ya. Oke, Mas ya, Bambang sama Mas siapa namanya ini? Atau Mas Wahyu, boleh tolong capture screen juga ya? Ya, ayo yang kameranya masih off, silakan. Apalagi yang namanya Ibu Arifa itu loh. Silakan dinyalakan kameranya. Oke, teman-teman, ini adalah kelas Youth Leadership Course for Climate Crisis. Kita tidak hanya berhenti setelah kelas ini selesai, tetapi tentunya jejaring atau network ini harus terus dipelihara, harus terus dibina. Sebagaimana tadi ya dikatakan ingin menjadi aktif. Tetapi ada istilah orang di luar sana ya, we have to learn the ropes. Kita harus belajar nih ya. Kita harus belajar, kita harus berlatih, apakah magang, apakah menjadi panitia, apakah menjadi mungkin mentor, dan lain sebagainya. Kita tidak akan bisa menjadi pemimpin kalau kita tidak menyerap sebanyak mungkin ilmu, menyerap sebanyak mungkin keterampilan dan kompetensi. Dan itulah beberapa yang coba kami berikan di Youth Leadership Course for Climate Crisis, kerjasama antara Climate Reality dengan Universitas Gadjah Mada. Dan yang menjadi mentor teman-teman sekalian, mereka juga sudah melalui proses, tidak langsung menjadi mentor, karena mereka juga belajar dan terlibat, dan mengalami banyak hal-hal apakah mengesalkan, menggembirakan, dan lain sebagainya. Kak Dino ini udah puluhan tahun juga ya, selain ilmunya ada ya, juga sempat menjadi dosen, bahkan mungkin masih, tetapi terus juga membina kita semua, sehingga ini sangat kita apresiasi ya. Ini jadi tidak egoistik nih ya kalau dalam kaitannya dengan lingkungan. Oke, dengan pesan-pesan itu semua, saya ingin supaya kita semuanya semangat. Pasti ada deh kadang-kadang merasa apa sih ini kok nggak jelas, bosan dan lain sebagainya. Curahkanlah apa yang menjadi perasaan teman-teman sekalian. Apalagi sekarang sedang marak istilah climate anxiety ya. Kita cemas dengan keadaan seperti sekarang. Silakan diceritakan. Bahkan masalah pribadi pun juga bolehlah diceritakan kalau mentornya bersedia, karena itu akan mempengaruhi climate action kita. Jadi penting ya teman-teman untuk kita saling berjejaring dan dekat ya. Jadi jangan takut, jangan gengsi dan lain sebagainya. Dengan itu semua maka kita resmikan Youth Leadership Course for Climate Crisis semester ini. Selamat semuanya Kak Dino, Kak Tami, Kak Dara, dan para mentor. Ya, terima kasih Bu Amanda untuk tadi sudah ngebuka kelas. Tadi sebenarnya kan pas lagi nyalain kamera gitu ya, teman-teman sebenarnya udah di capture juga sama Mas Bab dan lain-lain. Jadi kita tadi udah agak flow ini. Untuk itu kita kasih icon dulu ya untuk Bu Amanda. Terima kasih sudah membuka kelas. Secara ini resmi kelas kita dibuka. Silakan teman-teman. Itu kan ada yang reaction ya, reaction diklik, ntar klik apa gitu yang saya lakukan sama Mbak Anifah. Jadi dengan ini resmi kita buka kelasnya. Tadi sudah dikasih sambutan juga oleh Bu Amanda. Ada ini juga sudah dikenalkan sama mentor. Nanti langkah selanjutnya lebih lanjut, teman-teman akan dihubungi oleh mentor. Nanti akan dibikinin grup WhatsApp grup. Nanti kita juga akan banyak berkomunikasi di grup WhatsApp grup yang sudah dibikin gitu ya yang sudah dibuat oleh tim UGM. Sekarang saya juga mengingatkan nanti untuk interaksi kelas itu akan banyak nanti dibahas di kelas link futureskills.id. Jadi ntar teman-teman bisa lihat ke situ, baik jadwal, materi, dan lain-lain, semua akan diupload di sana. Termasuk juga untuk presensi kehadiran, itu tadi sekarang kita pakai metode scan dari QR Code dan juga dari link yang sudah dibagikan. Jadi pastikan teman-teman semua nge-scan ataupun presensi di saat
kelas yang ditentukan, jadi nggak di luar jadwal, karena setelah di luar jadwal itu jadi nggak dikenali oleh sistem. Oke, terus terakhir mungkin teman-teman ngelihat ya di saya, Bu Amanda dan juga Kak Arifah ada yang seperti ini bulat-bulat, pin hijau, green ring seperti ini, dan juga di belakang Mbak Arifah dan juga di belakang Bu Amanda juga ada green ring. Itu adalah logo atau simbol dari The Climate Reality Indonesia, The Climate Reality Project. Jadi ntar leaders akan mendapatkan pin seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian ketemu ada orang yang pakai pin warna hijau segala macam dan tahu, oh ini Climate Reality Leaders ya. Gitu. Jadi itu adalah ID-nya atau identitasnya. Sip, sampai ketemu di minggu depan. Nanti kita akan berinteraksi juga di WhatsApp group. Nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya ataupun materi segala macam akan kita share di kelas Future Skills ID. Ya, sekian dari saya dan Bu Amanda dan juga rekan-rekan semua dari mentor, baik yang hadir hari ini, dan mohon maaf izin karena ada Earth Hour juga, lagi global eventnya banyak yang terlibat, teman-teman yang nggak bisa hadir. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam semuanya, thank you. Sukses semuanya. Ya Bu, terima kasih Bu. Izin live ya guys. Terima kasih. Terima kasih.